perempuan ruku merenggang juga kaki. Ya betul. Ikuti Jadi juga laki-laki. Sallu kama ra'aita yusolli, kata Rasulullah apa? Renggangan dikit aja. Renggang dikit. Sallu kama ra'aita yusolli, kata Nabi, bahwa sholatlah seperti aku sholat. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya kita tidak renggang, sepertinya agak sulit. Jatuh lah. Agak sulit. Nah itulah makanya ini renggang. Tapi nggak renggangnya nggak sampai renggang banget ya. Iya. Kalau laki-laki kan lebih lebar gitu ya. Lebar. Kalau perempuan sedikit. Seperti itu. Oke. Yang keempat, nasib manusia itu telah ditetapkan. Ternyata safar perjalanan kita dari lahir sampai kematian menjemput itu nanti kita akan mengetahui seperti apa sih ditetapkannya, ya. Qada dan qadarnya itu seperti apa. Oke ya. Lanjut kita ke halaman 35. Jadi Ibu akan mencerna dengan sangat, wah ternyata kita harus memiliki prinsip la in syakartum la azidannakum di setiap safar perjalanan kita. Gak cuma saat kehidupan, tapi safari parenting juga perlukan ayat la in syakartum la azidannakum, termasuk kaitannya dengan hadis ini, yaitu bahwa semua ternyata telah ditentukan. Semuanya telah ditentukan. Kita bacain. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Bisa dibaca semuanya? Bisa. Ayo semuanya. 1 2 3. An Ya, dari Abdurrahman ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kan begitu artinya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Apa? Wa huwa shadiqul masduq. Bahwa Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, haddatsana, gitu ya. Bahwa Rasulullah itu benar dan dibenarkan. Oke, ikuti lagi saya. Apa Bu? Masduq. Masduq itu artinya apa? Benar, dibenarkan. Ada nama masduq ya? Ada. Itu artinya dibenarkan. Ibunya berharap dia menjadi orang yang benar terus gitu ya. Insyaallah. Ikuti saya lagi ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kami kumpulkan penciptaan kalian di dalam rahim ibu kalian selama 40 arba'inu yawman. Apa itu? 40 hari. Ya, jadi di dalam rahim itu dikumpulkan sel sperma dan juga ovarium, ya, ovum. Dikumpulkan itu ternyata sebelum ke rahim, makanya di sana dituliskan yujma'u, dikumpulkan. Itu ternyata sebelum masuk ke rahim itu berjalan Bu, mengalir. Kalau bicara tentang penciptaan manusia ini, masya Allah, the miracle of human creation. Artinya begitu ajaib penciptaan manusia. Sebelum masuk ke dalam rahim itu, sel tadi berjalan dari ujung, ya, dari ujung kepala sampai ujung dulu, baru masuk rahim. Prosesnya gitu. Ya, selama itulah baru masuk selama 40 hari. Tuh, ke rahim. Subhanallah, melewati sel pembuluh darah. Jadi nggak langsung duduk ke rahim, nggak langsung rahim, dia seperti meneliti, mendeteksi, begitu ya. Subhanallah. Itu pertarungannya juga luar biasa, gitu kan? Sperma untuk bisa menemukan ovum tadi itu luar biasa. Pokoknya ajaib banget deh kalau mau mempelajari itu. Subhanallah. Lalu setelah itu berapa? 40 hari. Lanjut. Summa yursalu ilaihil malaku. Ayo. Oh salah. Sebelumnya agak di atas, ada ke atas sedikit. Diulang ya. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Jadilah dia alaqah.
setelah itu apa? Segumpal darah. darah, baru darah. Baru segumpal darah selama mithla dzalik. Artinya apa itu? Selama mithla dzalik itu 40 hari juga. Seperti itu. Jadi prosesnya dari pancaran air mani tadi menuju menjadi darah itu 40 hari. Maksudnya gitu. Subhanallah. Untuk bisa menjadi segumpal darah itu selama 40 hari. Mithla dzalik. Lanjut, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Jadi mudghah itu apa mudghah? Segumpal daging. Baru masih segumpal daging. Mithla dzalik 40 hari juga, Bu. Masya Allah. Jadi untuk menjadi berproses tadi safar di akhirnya kan proses perjalanan janin itu begitu. Allah terangkannya. Masya Allah. Lanjut, nah ini baru yang tadi ya. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu Allah menyuruh malaikat menyuruh malaikat untuk fayanfukhu, meniupkan fihi ruh, ya, meniupkan ruh. Lalu wa yu'maru, menetapkan bi arba, 4 kalimat, 4 ketentuan. Jadi setelah tadi pertama pancaran air mani tadi 40 hari, lalu menjadi alaqah darah 40 hari, lalu bukannya sama maksudnya perjalanannya tadi untuk bisa menjadi darah itu 40 hari, untuk bisa menjadi mudghah juga 40 hari berproses. Kira-kira berapa lama itu? 40 berapa lama itu? 4 bulan. Nah, oh ternyata ini hadisnya. Selama 4 bulan lah baru malaikat datang meniupkan roh. Lalu ditetapkannya 4 kalimat, 4 hal. Nah, baru kita tahu ini kan, oh ternyata prosesnya seperti itu. Apa saja? Pertama adalah bikat birizki. Ayo ikuti saya, bikat birizki. 1, 2, 3. Itu yang pertama. Rizkinya ditetapkan, sudah ditulis. Wa ajalihi, apa itu? Ajal, kematian. Lalu wa amalihi, apa itu? Amalnya sudah ditentukan sama malaikat tadi. Lalu setelah itu wa syaqiyun aw sa'idun, apa itu? Apakah dia celaka atau beruntung? Celaka atau beruntung, ternyata itu ditetapkan sudah. Ya, fayanfukhu fihi ruh, saat meniupkan itu ditulis oleh malaikat. Oke, sampai di sini kira-kira gimana nih? Apa Bu rahasianya dari awal itu ada 4. Rahasianya kenapa 4 arba? Ini adalah sebuah qada dan qadarnya Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Sama dengan kejadian gravitasi bumi. Kenapa gravitasi bumi? Kenapa harus turun? Kan gitu. Kenapa harus turun ketika ada benda jatuh ke bawah? Kenapa ada gravitasi? Itu sebuah qada, ketetapan. Tapi ternyata jatuh ketika di bulan nggak ke bawah. Kenapa begitu? Itu udah ketetapan Allah. Yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah. Arba'i juga sama, 4. Tapi misteri untuk kenapa 4 tidak diberitahukan. Ya, tapi 40 hari itu adalah sebuah proses perjalanan janin. Ya, ada ya ayat-ayat mutasyabihat yang perlu kita tahu tetapi tidak tahu. Ulama tidak mentafsirkannya. Ya, oke. Setelah itu, Kenapa? baik, lanjut aja nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan ke fawallahi. Ini sudah, berarti kita sudah terbayang di janin itu, janin 4 bulan itu sudah ditetapkan ke 4 kalimat tadi.
Silakan. Yang terakhir itu, Bu. Kenapa kok udah ditetapkan celaka atau beruntung itu, Bu? Oke. Ini menarik. Ini menarik, belum di ayat selanjutnya lebih menarik lagi, Bu. Ya, Masya Allah. Wa syaqiyun aw sa'idun. Keberuntungan dan kecelakaan kok ini sudah ditetapkan. Kenapa ini kira-kira? Kita pahami dulu makna qada dan qadar. Qada itu apa? Qada itu adalah takdir. Kalau qadar? Takdir juga. Jadi apa bedanya? Kalau kodok bisa berubah. Qada bisa berubah. Kalau qadar? Kadar ya kehendaknya Allah udah memang ditetapkan Allah ya. Jadi yang bisa dirubah yang qada apa yang qadar? Qada apa qadar? Qada kali ya, atau qadar itu qadar. Oke. Apa jadi qadar berarti ya? Oke, baik. Qada adalah suatu ketetapan yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Semua. Termasuk tadi gravitasi, penciptaannya kapan, Nabi Adam kapan lahir, kemudian kapan kiamat, kemudian kapan saya lahir, kapan anak kita lahir. Itu namanya ketetapan yang sudah ditulis. Yang sudah ditulis. Qadar adalah bentuk yang sudah terjadi, cabangnya yang sudah terjadi dan yang akan terjadi nanti. Ulama memberikan qadar ini 4 macam, atau terbaginya menjadi 2 lah besarnya, yaitu bukan qadar mabrur yang bisa dirubah dan qadar yang tidak bisa dirubah. Maksudnya gitu. Jadi kalau bahasanya masa kini dan masa yang akan datang, bahasanya gitu. Tapi qada adalah yang sudah tertulis. Tetapi itu bentuk qadarnya, takdirnya, itu yang sudah terjadi. Contoh misalnya gini, saya lahir tanggal 22 Februari. Itu adalah ketetapan yang sudah terjadi, itu qadar. Saya tadi pagi makan nasi dengan misalnya nasi goreng misalnya, itu udah qadar. Tapi qadar yang selanjutnya yang nanti akan terjadi malam nanti itu juga termasuk qadar, tapi belum terjadi, bisa dirubah. Jadi qadar itu bisa termasuk yang bisa dirubah dan juga tidak bisa dirubah. Namanya apa? Itu adalah takdirnya qadar mubarrak. Itu tidak bisa dirubah. Ya, itu namanya adalah qadar azali yang tidak bisa dirubah. Lalu apa yang bisa dirubah? Namanya ulama memberitahukan takdirnya namanya mu'allaq. Takdir mu'allaq. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam hadis hasan, dikatakan tidaklah merubah suatu takdir melainkan dengan doa. Ini takdirnya maksudnya takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Bisa dengan doa, bisa dengan ikhtiar. Takdir mu'allaq itu apa maksudnya? Contoh, kalau tadi ya, saya tercipta sebagai perempuan, itu takdir? Takdir. Nama takdirnya namanya tadi takdir apa? Mubram. Takdir yang tidak bisa dirubah. Gak boleh dirubah bahwa kita itu wanita. Ya, takdir bahwa kita itu lahirnya bulan Januari, gak bisa dirubah, mubram. Tetapi ada takdir namanya takdir mu'allaq, adalah takdir yang bisa dirubah. Apa saja yang bisa dirubah? 1, kesehatan. Kesehatan ternyata bisa dirubah. Ya, ternyata bisa dirubah. Apalagi yang bisa dirubah? Kepandaian. Kepandaian ternyata termasuk takdir mu'allaq yang bisa dirubah dengan ikhtiar, dengan belajar. Kalau takdir kesehatan tadi dengan hidup sehat, berusaha hidup sehat. Tuh takdir mu'allaq namanya. Apalagi yang bisa dirubah? Misalnya rezeki.
betul sudah tertulis. Tetapi ternyata di malam Lailatul Qadar, bagaimana bunyinya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Setiap malam Lailatul Qadar itu catatan takdir mu'allaq bisa dirubah, bisa dihapus, bisa diganti. Makanya ketika malam Lailatul Qadar itu semua malaikat turun membawa catatan amal dan membawa bagaimana dia kemarin berusaha. Kalau takdirnya kemarin itu adalah dia tertulis bodoh misalnya, tapi karena dia rajin takdir mu'allaq kok di malam Lailatul Qadar malaikat berkuasa diperintah oleh Allah untuk merubah menjadi pandai. Tuh, takdir mu'allaq kok. Iya kan? Jadi setiap malam Lailatul Qadar itu malaikat istilahnya begini tuh, memperbarui takdir. Bisa memperbaiki, bisa juga tidak. Kalau nggak mau berusaha, ya nggak diperbaiki, tapi diperbarui. Gimana? Apakah ini akan ya sudah dia nanti memang ditakdirkan untuk sakit, sudah sakit, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, takdir mu'allaq kok dia tidak mengejar, dia tertakdirkan sakit. Dan tadi itu namanya adalah takdir yang mu'allaq kok. Tapi ada juga takdir yaumi. Takdir yaumi itu tadi kalau yang per tahun malaikat datang, ya takdir yaumi itu bisa dirubah tadi dengan doa, dengan tameng, dengan perisai yang sering saya sampaikan. Nah sehari-hari ini seharusnya dia kena musibah apa, tapi karena dia punya takdir yaumi yang dia usahakan dengan doa tadi, ya. Jadi doa itu kan seperti elemen yang naik ke atas lalu bertemu dengan takdir, lalu ketika doa itu naik ke atas dan mengalahkan takdir, itu bisa merubah catatan takdir mu'allaq tadi. Itu namanya takdir yaumi, per harinya. Tuh Masya Allah ya. Itu tentang makna qada dan qadar. Paham ya insya Allah. Jadi qada tadi apa? Ya, yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah tertulis di lauh mahfuz, tertulis dengan rapih di sana. Oke, kemudian setelah itu qadar apa? Dengan qada. Qadar itu apa? Bentuknya qada yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Gitu ya maksudnya ya. Nah, lalu setelah itu takdir tadi terbagi menjadi dua bagian besar. Apa tadi? Takdir mubram yang tidak bisa dirubah dan takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Mu'allaq yang nggak bisa dirubah, mu'allaq yang tidak biasa mubram, tidak bisa di mubram. Ya. Masya Allah. Contoh begini Bu, Ibu seharusnya ditakdirkan sholatnya nggak khusyuk kayak tadi, sholatnya nggak nikmat, tapi karena ibu berusaha setiap pekannya belajar, malam Lailatul Qadar nanti Allah ganti pekan besok lebih baik lagi takdir yauminya, kita minta ya Allah mudah-mudahan aku bisa khusyuk, perlahan demi perlahan di tahun depan sholatnya bisa lebih khusyuk. Tuh maksudnya gitu ya. Lalu setelah itu berusaha lagi, selanjutnya di tahun selanjutnya lagi lebih khusyuk lagi. Tapi apa intinya? Nikmati yang sudah khusyuk dulu. Saya belum bisa khusyuk, ya nggak apa-apa, tapi khusyuk dulu tadi. Saya kasih tahapan pertahanan kan. Takbirnya dulu khusyuk, berdirinya dulu khusyuk, ya kan. Setelah itu rukuknya dulu khusyuk, bertahap. Nah itu namanya takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Gitu ya. Ini Masya Allah baru sampai di tengah, agak menarik banget ya. Kalau ini Bu Ustazah, ya, kematian termasuk takdir yang pertama. Oke, kematian yang mubrom atau mu'allaq? Mubrom. Kalau itu mubrom, tapi ada kaitannya dengan selanjutnya yang akan kita bahas. Ya, coba kita lihat, ini menarik sekali. Subhanallah. Takdir mubrom terkait dengan ayat atau hadis yang akan kita bahas. Ikuti saya lagi. Fawallahilladzi la ilaha illa ghairuh. Ayat.
Fawwahilladzi la ilaha ghairuh. Lanjut, hilang tulisannya. Hilang tulisannya. Ditandain pakai itu stabilo. Halaman 35 masih. Lalu di baris yang keberapa itu Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 di bagian kiri. Oke ya. Saya ulang. Fawwahilladzi la ilaha ghairuh. Fawwahilladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah. Tuh, Masya Allah. Rasulullah sampai bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab. Nah, apa? Fayamalu bi'amalin ahlin nar. Masya Allah. Ayo, fayamalu bi'amali ahlin nar. Apa yang terjadi? Fayadkhuluha. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa itu? Masya Allah. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, selalu melakukan pekerjaan surga. Ahli surga dia kerjakan sepanjang hidupnya. Hatta sampai mayakuna bainahu wa bainaha, sampai antara dia dengan surga tadi ya, illa dira'un, itu tinggal sedikit lagi masuk, tinggal 1 hasta lagi gitu ya. Fayasbiku alaihil kitab, tetapi takdir menetapkan dia untuk fayamalu bi'amali, melakukan pekerjaan ahli nar. Lalu apa yang terjadi? Fayadkhuluha. Insyaallah ya. Paham maksudnya ini? Belum. Mengerjakan kebaikan sudah banyak, tiba-tiba melakukan hal yang buruk, akhirnya Iya, dia melakukan kebaikan terus. Ya, dia melakukan melakukan pekerjaan yang ahli ibadah. Dia lakukan semua pekerjaan yang baik-baik, tetapi kita yang dituliskan untuk dia itu tertulis bahwa dia sebenarnya ahli nar. Padahal tinggal sedikit lagi, 1 hasta lagi dia masuk ke surga. Jadi sudah sepanjang hidupnya dia melakukan kebaikan, tapi sedikit lagi dia untuk bisa masuk ke surga, sedikit lagi, 1 hasta lagi. Tapi di akhir ujung hidupnya dia melakukan amal ahli nar, melakukan pekerjaan ahli neraka. Akhirnya apa? Fayadkhuluha, karena kitab yang sudah dituliskan untuk dia itu adalah dia tertulis ahli neraka, maka fayadkhuluha, dia masuk neraka. kesenggol dikit ya. Bisa begitu nggak ya? Bisa begitu nggak kira-kira? Bisa. Sampai sini begini. Bu Effendi yang bertanya. Ini sepertinya wajah ingin bertanya ya. Atau sedang apa bisa ya Allah? Bisa. Bingung. Ya hapus lah. Ternyata bingung. Amal yang selama ini Amal seperti ini habitat a'maluhum. Habitat a'maluhum. Habis terkikis. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ada saya mencari Abdullah Al-Qasimi. Boleh silakan. Ya mungkin ibu-ibu juga kira gini kan, ada kitab yang sudah ditulis kalau dia memang ahli neraka kan. Mungkin ibu-ibu bilang, aduh misalnya saya itu ahli, namanya dibilang ahli neraka gitu kan. Terus kita melakukan sesuatu, terus tapi ya itu dia kan, karena sudah ditulis di kitab kita misalnya ahli neraka, jadi dia melakukan segala sesuatunya baik, tapi yang baik saat akhirnya dia masuk gitu, karena kan sudah
langsung yang kita mudah-mudahan berpikir. kita nggak termasuk ya Jadi, seperti itu ya. betul. Bertobat gitu Itu ya. yang kita Intinya Itu dia. yang udah bertobat. Bagaimana Semakin caranya? penasaran kita hikmah apa yang Rasulullah sampaikan. Makanya jangan berhenti, ya, jangan tidur, jangan terhanyut, tapi terus-terusan. Ambil ilmunya, jangan setengah-setengah. Jangan karena hadis ini dah malas lah saya, ada nggak tahu saya, khawatir nanti saya bisa jadi ahli neraka, udahlah daripada saya 60 tahun saya sholat tapi ahli neraka. Kan kalau- Adanya kayak gitu. kalau umat- Ada. Ya ini contohnya Abdullah Al-Qasimi, penulis buku dari Arab Saudi 1907. Ya, kalau tidak salah saya catat betul 1907. Beliau lahir di Arab Saudi dari lingkungan atau keluarga, Baik-baik. betul, keluarga yang mendidik pada agama. Lalu beliau belajar di Al-Azhar Mesir. Al-Azhar Mesir, Masya Allah, dan beliau menggulirkan buku kitab yang menjadi rujukan para ulama. Kitabnya itu jadi rujukan para ulama. Bisa terbayang seberapa luar biasanya pekerjaan yang dilakukan selama dari kecil, sampai sekolah dan lain-lain. Lalu di tahun 1996 tersandung memutuskan untuk murtad. Na'udzubillah. Itu seorang ulama yang menjadi rujukan ulama lain. Bagaimana kita? Itu kan dia misalnya. Bagaimana kita? Ya kita akhirnya jadi nggak tahu kan? Iya. Nggak tahu kan, ini hanya contoh. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Lanjut nanti kita akan ke bagian penjelasan yang berikutnya. Ini contoh aja. Meralam buana boleh, tapi ragu jangan. Makin penasaran apa yang dipesankan oleh Rasulullah boleh, tapi jangan sampai menjadi ragu. Ya, jangan ragu dengan apapun karena ada ayat selanjutnya atau hadis selanjutnya yang harus kita baca. Ayo. Ada apa lagi di sana? Hilang lagi nggak Bu tulisannya? Ya. Yang ini ya. Di bawah. Hampir selesai di baris ketiga. Ya, mau selesai. Ikuti saya lagi. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kebalikan dari tadi. Iya, sebaliknya. Kebalikan dari yang tadi. Siapa di antara kalian yang ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya itu melakukan pekerjaan ahli neraka, tetapi kita telah mencatatnya dia sebagai seorang ahli surga, maka di akhir kehidupannya, padahal sedikit lagi, satu hasta lagi dia masuk neraka, tetapi kita telah mencatat dia ahli surga, maka fayadkhuluha, dia masuk ke surga. Masya Allah. Alhamdulillah itu ya. Banyak ya. Siapa saya mencari itu adalah ini Hilarion Hiyaki. Kenal lu? Enggak, saya juga nggak kenal. Hilarion Hiyaki itu adalah pendeta di Amerika Serikat yang terkemuka. Ya, kemudian setelah itu di akhir-akhir hidupnya, ini prosesnya, wallahu alam ya, ini Allah lah yang mencatat. Kita harus yakini prosesnya menjadikan dia masuk Islam di akhir hidupnya. Tuh, Masya Allah. Ada yang ingin ditanya-tanyakan? Ada Bu? Seram. Gak kebayang. Na'udzubillah. Apa pendeta itu sudah ditulis di kitabnya dia memang akhirnya baik. Ya, Berbuat karena dia ahli jannah. karena berbuat amalan surga.
Saya kitabnya gimana ya? Akhirnya jadi, ya Allah, ini saya kitabnya tertulisnya apa ya? Insya Allah surga ya Ustazah ya, bareng-bareng. Nah, jadi Bu, tapi jangan khawatir. Ini terjadi jarang. Ini terjadi jarang, hanya bisa dihitung dengan jari. Ya, kalau misalnya begini, kita sering temui nggak orang yang meninggal dalam keadaan sujud? Banyak, lebih banyak nggak dengan yang tadi saya kisahkan Al-Qas ini? Banyak Sedikit kan, lebih banyak yang kalau dia baik, meninggalnya baik, betul? Itulah misteri dari hadis ini. Jangan takut, saya nanti gimana, jangan. Bu, pelihara, contoh tanaman, saya akan ilustrasikan. Tanaman di kebun kita, kalau kita rawat dengan baik, berbunga nggak? Tapi ada nggak yang sedikit? Sebagian rumah ada yang nggak dirawat, tapi tetap berbunga. Ada, tapi sedikit. Kemungkinannya kecil. Tapi kalau kita lihat di kebun kita, rawat tanaman yang tidak kita rawat terus, apa jadinya? Mati. Itu umum terjadi. Jadi sebetulnya yang umum terjadi itu adalah yang dia melakukan kebaikan, dan akhir hidupnya pada kebaikan. Itu yang umum terjadi. Jangan takut. Jangan takut dengan takdir saya nanti apa. Jangan takut saya dalam 10 tahun sholat, capek, puasa. Lalu nanti saya tiba-tiba, jangan takut, karena itu hanya sedikit yang terjadi. Sedikit. Yang terjadi umum adalah tanaman yang terpelihara dari bibit sampai besar berbuah atau berbunga, itulah yang menghasilkan. Artinya ibadah yang terawat, keimanan yang dirawat, yang terawat dari kecil terus, itu umumnya akan menghasilkan husnul khotimah. Amin ya Allah. Walaupun kita nggak tahu seperti apa akhir hidupnya, kita masing-masing di sini hikmahnya luar biasa. Kita tidak boleh memandang sebelah mata pada siapapun. Gak boleh. Kita lebih baik. Belum tentu kita tuh lebih baik. Gak boleh. Ini hikmahnya ternyata begitu. Kita gak boleh memandang, wah ini mah ahli neraka. Ternyata tidak. Bagiannya ternyata yang kecil tadi mungkin ada di dia. Berani banget ya. Siapa Anda mengatakan, wah ini mah pasti nanti diazab? Enggak juga. Artinya di situ betapa Islam luar biasa. Nggak boleh kita pertengahan dong, berarti nggak boleh kita memandang orang dengan pandangan yang hina. Nggak boleh. Siapapun dia. Wah, bacaan Quran yang masih berantak-berantak, saya dong masih bagus, masya Allah. Na'udzubillah, jangan sampai ada rasa itu. Dia mah, nah seperti itu. Itu yang nggak boleh. Karena titik kitab yang tertulis untuk dia kita nggak tahu. Apakah dia bagian dari yang sedikit tadi atau tidak? Kan begitu, ya. Jadi seperti itu. Jangan takut bagaimana kitab tadi. Ibu-ibu khawatir juga ya. Wah, saya nanti bagaimana ini